Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara, model, serta proses kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar 405 triliun guna untuk membantu masyarakat Indonesia dalam penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu corona, bagaimana bisa terinfeksi kepada manusia. Virus corona ini adalah sebuah virus yang dapat menginfeksi manusia melalui udara atau bersentuhan secara langsung. Virus corona ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ataupun yang lain. Gejala awal dari virus corona ini yang pertama adalah flu, yang selanjutnya adalah suhu, mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, serta keringnya tenggorokan. Flu yang dialami ketika seseorang mengalami terinfeksi gejala virus corona ini adalah dapat berakibat fatal sampai seseorang tersebut dapat mengakibatkan seseorang tersebut sesak napas. Pemerintah Indonesia, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia mengeluarkan anggaran tambahan sebesar 504 triliun rupiah guna untuk mensejahterakan rakyat Indonesia atau membantu rakyat Indonesia agar dapat hidup sejahtera dalam keadaan sekarang di mana masyarakat Indonesia dilarang untuk beraktivitas di luar rumah, dan dari pemerintah Indonesia sendiri menghimbau agar masyarakat Indonesia sebaiknya berada di dalam rumah dan beraktivitas semuanya di rumah. Virus corona ini dapat dicegah dengan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, karena jika seseorang melakukan aktivitas di luar rumah tersebut, seseorang akan berkontak langsung dengan manusia lainnya, atau jika seseorang tersebut berada dalam kerumunan, ia akan mudah terinfeksi gejala virus tersebut. Virus corona ini mudah sekali menyerang manusia, apalagi ketika manusia itu memiliki imun tubuh yang rendah. Makanya di sini dianjurkan untuk makan pola makan yang sehat agar tubuh kita tetap fit selama virus ini berlangsung. Pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan mengarahkan masyarakatnya untuk di rumah saja, mengisolasikan diri di rumah saja, untuk tidak melakukan social distancing, untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Dalam dunia pendidikan juga, pemerintah Indonesia menganjurkan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan melalui via online, di mana proses belajar mengajar itu dilakukan melalui WA Group ataupun Google Classroom, di mana dalam kebijakan yang pemerintah Indonesia ambil ini, mahasiswa maupun anak sekolah masih bisa melakukan proses belajar mengajar tanpa tatap muka, tetapi melalui berbagai
berbagai aktivitas dalam dalam atau melalui via online. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebesar 405 triliun itu dialokasikan ke berbagai sektor di mana sektor-sektor tersebut sangat membutuhkan bantuan atau anggaran tambahan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pada berita yang beredar sekarang ini, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 504 triliun tersebut ke empat sektor yang ada pada negara Indonesia kita ini. Yang pertama itu sektor perlindungan sosial, yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir untuk perpajakan serta untuk keberlanjutan pembangunan di negara kita Indonesia ini. Yang pertama untuk sektor perlindungan sosial, yaitu dana tersebut akan dibagi-bagi lagi di dalam sektor tersebut, seperti yang ada pada sektor perlindungan sosial, di mana dana tersebut dialokasikan untuk yang pertama untuk penerima ini program Keluarga Harapan atau PKH, yang kedua kepada orang yang menerima kartu prakerja, yang ketiga untuk dialokasikan untuk subsidi gratis untuk masyarakat dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan keadaan sekarang yang semuanya harus dilakukan di rumah. Di mana pada sektor perlindungan sosial ini pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 110 triliun. Yang berikut pada sektor kesehatan, pemerintah Indonesia mengalokasikannya sebesar 75 triliun. Yang ketiga pada program atau sektor pemulihan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat Indonesia harus melakukan semuanya dari rumah, pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 150 triliun. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia mengalokasikannya sebesar 70,1 triliun. Dari berita yang saya baca, pada program perlindungan sosial ini di mana pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 110 triliun, di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk 10 juta rupiah diberikan kepada masyarakat yang menerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berikutnya 20 juta rupiah dialokasikan kepada penerima kartu sembako. Yang ketiga 5,6 juta diberikan kepada penerima kartu prakerja. Dan yang selanjutnya adalah untuk diskon atau cicilan tarif listrik yang bersubsidi. Pada program atau sektor kesehatan, pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 75 triliun rupiah, di mana pada dana yang dialokasikan ini dapat digunakan untuk pembelian alat kesehatan, yang kedua untuk perlindungan tenaga medis yang bekerja dalam mengurus pasien yang terkena wabah corona ini, dan yang ketiga yaitu untuk peningkatan kualitas rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dalam menangani pasien yang terkena wabah corona ini. Untuk program yang ketiga, yaitu program pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia ini, pemerintah mengalokasikan sebesar 150 triliun rupiah. 150 triliun tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk restrukturisasi kredit, dan yang kedua untuk penjaminan dan pembiayaan dunia usaha yang ada di Indonesia kita ini. Dan pada program atau sektor yang terakhir, yaitu intensif perpajakan dan stimulus KUR,
untuk negara kita Indonesia ini dialokasikan sebesar 70,1 triliun rupiah. Anggaran dana tersebut digunakan untuk penyesuaian kembali pajak yang berada pada negara kita Indonesia ini. Dari anggaran tambahan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada kita dalam 4 sektor tersebut guna untuk mensejahterakan rakyat Indonesianya dalam keadaan di mana negara kita Indonesia ini sedang terkena wabah corona, itu diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di mana semuanya harus melakukan kegiatan di rumah, di mana masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan atau harus bekerja di luar rumah guna mencari uang atau guna mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, harus berdiam diri di rumah saja tanpa melakukan apapun dan tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dari itu pemerintah Indonesia menyediakan anggaran tambahan untuk mensejahterakan, di mana anggaran tambahan ini diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia selama dilakukannya social distancing ini. Sebagai mahasiswa di Indonesia ini, saya sendiri mengharapkan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggunakan anggaran tambahan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan sebaik mungkin tanpa harus melakukan penggelapan atau korupsi dari dana-dana tersebut, karena dana yang dikeluarkan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat di mana kondisi kita sekarang ini sangat-sangat membutuhkan bantuan yang lebih, karena kita selama beberapa bulan ke depan harus melakukan social distancing untuk membantu mengurangi terinfeksinya wabah virus corona ini. Diharapkan dana atau anggaran tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat dialokasikan kepada masyarakat yang berhak menerima semua itu, yang berhak menerima semua dana-dana tersebut, yang mempunyai kebutuhan di mana dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa dari pemerintah Indonesia sendiri melakukan penggelapan atau korupsi dari dana tersebut yang dapat merugikan banyak orang, di mana dapat merugikan pemerintah Indonesia sendiri, di mana sudah mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk dialokasikan kepada rakyat Indonesia, tetapi dari pihak lain tersebut digunakan untuk hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dari saya sendiri, dana tersebut bisa dialokasikan kepada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkannya, dan diharapkan wabah virus corona ini segera berakhir dan kita kembali melakukan aktivitas di luar rumah dan dapat melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya. Terima kasih.